Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Materi yang pertama adalah sistem kekerabatan matrilineal. Dan saya, Anissa Putri Nasari, akan menjelaskan langsung materi tentang sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu, di mana seorang anak mengikuti suku ibunya. Garis turunan bisa diartikan sebagai anak seorang pewaris ibu, sedangkan warisan yaitu harta peninggalan yang sudah turun-temurun. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, berarti seorang anak menjadi tanggung jawab seorang ibu yang dipimpin oleh seorang mama. Di Minangkabau, seorang mama bertanggung jawab untuk menjaga seorang kemenakan, menjaga kesejahteraan kemenakan, karena kemenakan adalah orang yang akan melanjutkan keturunan mereka. Ada beberapa ciri sistem kekerabatan matrilineal. Yang pertama yaitu menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, suku seorang anak harus berdasarkan ibu. Yang ketiga, nikah harus beda suku. Yang keempat yaitu balas dendam satu menjadi tugas bersama. Yang kelima yaitu pewarisan harta pusaka diberikan oleh mama kepada kemenakan. Sistem kekerabatan yang berkembang pada masyarakat Minangkabau merupakan unsur sosial yang tidak dapat diabaikan. Apalagi masyarakat Minangkabau sangat kokoh dalam menganut sistem kekerabatan matrilineal. Baiklah, saya Mutiara Yulia Ramadan. Saya akan menjelaskan materi mengenai suku di Minangkabau. Minangkabau merupakan sebuah kawasan budaya di mana penduduk dan masyarakatnya menganut budaya Minangkabau. Kawasan budaya Minangkabau ini mempunyai daerah yang luas. Batasan untuk kawasan budaya tidak dibatasi oleh wilayah sebuah provinsi. Berarti, kawasan budaya Minangkabau berbeda dengan kawasan administratif Sumatera Barat. Minangkabau dipahamkan pula sebagai sebuah nama dari suku bangsa, yaitu suku Minangkabau. Suku ini mempunyai daerah sendiri, bahasa sendiri, penduduk sendiri. Minangkabau juga dipahamkan sebagai sebuah nama kerajaan yang berada di Sumatera Barat pada masa lalu. Kerajaan ini berpusat di Pagaruyuang dan dikenal dengan nama Kerajaan Pagaruyuang. Mengenai sejarah Minangkabau sebagai suatu cabang dari ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan otentik. Dapat berupa peninggalan-peninggalan masa lalu, prasasti-prasasti, batu taga atau menhir, batu bersurat, naskah-naskah, dan catatan tertulis lainnya. Dalam hal ini, ternyata bukti sejarah lokal Minangkabau termasuk sedikit sumbernya. Untuk melihat sejarah Minangkabau ini dapat dilihat pula dari Tambo. Namun, dalam perkembangannya, setiap adat mempunyai tambonya masing-masing, sehingga sulit dilihat mana yang paling konkret untuk dijadikan sumber sejarah. Di dalam Tambo akan dijelaskan bahwa raja pertama yang datang ke Minangkabau bernama Suri Maharajo Dirajo, anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain. Sedangkan dua saudaranya, Sultan Maharaja Alif menjadi raja di benua Roma dan Sultan Maharaja Dipang menjadi raja di benua Cina. Secara sirat, Tambo telah menempatkan sejarah Minangkabau setara dengan kerajaan di benua Eropa dan Cina. Suri Maharajo Dirajo datang ke Minangkabau ini. Dalam Tambo tersebut, Pulau Paco lengkap dengan penggiring yang disebut dengan kucing siam, harimau campo, anjing mualim, dan kambing hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Aprilia Putri, NIM 19046180. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari suku di Minangkabau, yaitu masing-masing nama itu kemudian dijadikan lambang dari setiap luhak yang ada di wilayah Minangkabau. Kucing siam untuk luhak tanah datar, kemudian harimau campo untuk lambang dari luhak agam, dan kambing hutan untuk lambang dari luhak Lima Pulau Koto. Suri Maharajo
mempunyai seorang penasehat bernama Cati Bilang Pandai. Nah, kemudian Suri Maharajo Dirajo meninggalkan seorang putra bernama Sultan Maharajo Basa yang pada saat ini lebih dikenal dengan nama Datuk Katumanggungan, yang merupakan pendiri dari sistem keselarasan Koto Piliang. Kemudian ada Putih Indo Jalito yang merupakan istri dari Maharajo Dirajo. Sepeninggalannya kawin dengan Cati Bilang Pandai, Putih melahirkan 3 orang anak, yaitu Sultan Balun, Sultan Bakilap Alam, dan juga Putih Jamilan. Kemudian Sultan Balun dikenal dengan nama Datuk Perpati Nansa Batang. Menurut Tambo, adat Minangkabau ada beberapa kerajaan. Kerajaan Dusun Tuo yang didirikan oleh Datuk Perpati Nansa Batang, yaitu terjadi karena adanya perselisihan paham antara Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpati Nansa Batang. Maka tidak diteruskan kerajaan ini sehingga hanya ada satu kerajaan, yaitu Kerajaan Pagaruyuang. Perbedaan paham antara kedua kakak beradik ini menjadikan sistem pemerintahan dan juga kemasyarakatan Minangkabau terbagi atas 2 keselarasan, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago. Suku sendiri merupakan basis dari organisasi sosial dan juga sekaligus tempat pertarungan kekuasaan fundamental. Dan setiap suku di Minangkabau didasarkan pada garis keturunan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Faskia Arfadini, NIM 19046132. Di sini saya akan membacakan tentang sistem perkawinan. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang diatur menurut garis ibu. Pada sistem kekerabatan matrilineal ini, anak-anak masuk ke dalam suku ibunya dan bukan suku pihak ayah. Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, terdapat 3 atau 4 yang paling dominan, yaitu garis keturunan menurut garis ibu. Kedua, perkawinan harus dilakukan dengan kelompok lain yang berada di luar kelompok sendiri, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah eksogami matrilineal. Ketiga, ibu atau pihak perempuan memegang peran sentral dalam pendidikan, pegangan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bersifat eksogami, artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini, tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin-mengawin meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap badunsana atau bersaudara, Fiona Sukma menguraikan syarat-syarat perkawinan dalam adat Minangkabau sebagai berikut. Pertama, kedua calon mempelai harus beragama Islam. Kedua, calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua kelompok pihak. Calon suami harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin penghidupan keluarga. Dari syarat perkawinan menurut adat Minangkabau di atas, maka dapat dipahami bahwa perkawinan dilakukan tanpa melalui syarat di atas dapat dianggap sebagai perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat adat. Perkawinan tersebut termasuk dalam pelanggaran adat dan harus diberi saksi adat oleh nenek mama penghulu. Karena tugas utama peranan dari seorang penghulu atau nenek mama di Minangkabau untuk memelihara, memimpin anak-anak dan masyarakat ke arah kesempurnaan batin, mental, dan spiritual, rohani, dan jasmani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Kasnasi Putri, NIM 19046038. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai sistem pewarisan di Minangkabau. Waris merupakan barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian diterima oleh ahli warisnya, bisa berupa harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, ataupun gelarnya. Dalam adat Minangkabau, yang menjadi penjawat waris adalah garis keturunan ibu, sebab di Minangkabau sendiri berbentuk matriarkat, sehingga anak dari garis keturunan ibulah yang menjadi ahli waris atau kemenakannya. Jadi jika penghulu meninggal dunia, maka kemenakannya lah yang menjadi penjawat gelarnya, harta pusaka dari almarhum tersebut. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu, sebab ada pula ketentuan-ketentuannya. Di sini sistem pewarisan di Minangkabau dibagi lagi menjadi dua, di antaranya yaitu sako dan pusako, di mana sako ini merupakan warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar pusaka atau juga berarti asal. Sako dalam pengertian adat Minangkabau adalah segala kekayaan atau harta tuah berupa hak atau keyakinan tanpa wujud. Jadi sako sebagai keyakinan tanpa wujud merupakan ruhnya adat dan memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk normalitas masyarakat Minangkabau. Sedangkan pusako sendiri merupakan segala kekayaan material dan harta benda ya seperti hutan, tanah, sawah, ladang, rumah, kebun, pandan, pekuburan, perhiasan, uang, dan lain sebagainya, yang dimana berupa wujud atau berwujud. Pusako ini merupakan jaminan utama bagi anak kemenakan di masyarakat Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang mana masyarakatnya masih bersifat desa atau agraris. Dengan demikian, harta pusaka ini juga dapat di samping berfungsi sebagai adat pemersatu, namun juga sekaligus juga bisa berpotensi sebagai salah satu alat pemecah belah dalam keluarga Minangkabau. Adapun ketentuan adat mengenai barang sako dan pusako ini dijelaskan dalam pepatah adat yang berbunyi hak bapunyo harato bamili. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canja Putri, NIM 19046012. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Jadi, harta pusaka tinggi merupakan segala harta warisan yang diturunkan secara turun-temurun sesuai dengan pantun yang berbunyi, bidik-bidik tabang kasama, dari sasak turun ke halaman, dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kamanakan. Jadi, harta pusaka tinggi ini yaitu proses pemindahan dari harta pusaka yang berasal dari mamak turun ke kemenakan, atau dalam adat Minangkabau itu disebut dengan harto pusako basalin. Nah, jadi harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual. Oleh sebab itu, pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mamak ke kemenakan saja, melainkan diwariskan dari nenek. Nah, jadi harta pusaka tinggi ini tidak saja milik orang yang hidup pada masa sekarang ini, tetapi juga menjadi milik anak cucu yang lahir ke depannya. Sehingga orang yang hidup pada saat sekarang ini wajib menjaga dan memelihara serta boleh memanfaatkannya untuk kehidupannya sekarang, tapi harus dijaga untuk cucu yang kedepannya. Yang kedua, harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah merupakan segala hasil-hasil pencarian dari bapak bersama ibu atau orang tua selama adanya ikatan perkawinan. Nah, ditambah lagi pemberian dari kakek dan nenek, ditambah lagi pemberian dari mamak ke kemenakan, dan dari mamak ke tungganai. Itu sendiri harta pencarian dari orang tua ini atau bapak bersama ibu ini diwariskan kepada anak-anaknya, disebut dengan harta susu. Harta susu ini mempunyai potensi besar untuk menjadikan harta pusaka tinggi di Minangkabau nantinya. Pemberian harta pencarian orang tua atau ayah ibu diwariskan kepada anak-anaknya ini nanti memakai hukum faraid atau hukum agama.
Disebut sebagai harta pusako rendah karena harta tersebut diwariskan dari satu generasi saja. Sedangkan harta pusako tinggi yaitu pewarisnya itu sudah banyak, pewaris asal tidak dikenal lagi atau disebut juga sebagai nenek moyang saja. Selain itu, bagi harta pusaka tinggi berlaku hukum adat Minangkabau dalam hal penggarapan harta pusaka tinggi menjadi milik bersama atau kaum yang bertali darah. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan cikal bakal hadirnya harta pusaka tinggi nantinya, yang akan terus berlanjut turun-temurun diwariskan oleh cucu dan cicit dan generasi seterusnya dari pemilik harta yang pertama. Sekian penjelasan mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.